Rekan-rekan media yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia baru saja menerima utusan khusus Presiden Abbas. Beliau sekaligus sebagai penasehat dari Presiden Palestina dan mantan Menteri Luar Negeri Palestina. Presiden Mahmud Abbas telah mengutus beliau untuk bertemu Bapak Presiden dalam situasi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terdapat beberapa pesan yang disampaikan oleh utusan khusus Presiden Abbas kepada Bapak Presiden. Yang pertama tentunya menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, utusan khusus menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi dari Presiden Mahmud Abbas kepada Presiden Republik Indonesia atas posisi Indonesia yang konsisten untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dan dalam kaitan inilah sebuah Medal of Honor yang disebut Grand Collar Order of the State of Palestine disampaikan oleh Presiden Abbas kepada Bapak Presiden Jokowi yang penyerahannya tadi disampaikan oleh utusan khusus setelah pertemuan selesai. Rekan-rekan, di dalam pertemuan Bapak Presiden antara lain menyampaikan kejelasan mengenai posisi Indonesia yang konsisten untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Indonesia juga akan terus menyuarakan gencatan senjata, bantuan kemanusiaan yang tanpa terkendala, dan tentunya solusi dua negara. Indonesia juga akan terus melakukan pendekatan kepada negara-negara anggota PBB agar mengakui Palestina dan mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Grand Collar atau medal penghargaan sudah disampaikan tadi di Istana Merdeka setelah pertemuan disampaikan oleh utusan khusus Presiden Abbas kepada Presiden Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Pak, izin Pak sedikit komentar tadi seperti apa Bapak? Ya pelantikan biasa, ada Pak Bahlil kan udah tahu semua lah. Oke. Pak Ahaye mungkin komentar sedikit seperti apa Pak? Ya, tadi kita baru sama-sama mengikuti acara pelantikan ya. Ada 3 menteri baru dalam arti pada posisi barunya. Yang pertama Menteri SDM saat ini yaitu Pak Bahlil Lahadaila, dan tentunya kita mengucapkan selamat dan semoga sukses juga untuk penugasan barunya. Lalu ada Menteri Hukum dan HAM Bapak Supratman. Kemudian yang terakhir Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bapak Rosan Roslani. Tentunya kita menyambut dengan sukacita dengan ucapan selamat dan semoga sukses menjalankan tugas dan amanah baru. Tapi sekaligus saya pribadi mengucapkan selamat juga dan terima kasih tentunya kepada para menteri sebelumnya yang telah menjalankan tugas untuk negara selama ini. Ini dalam bentuk masa transisi ke pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya Pak seperti apa Pak? Rasanya demikian, tentu yang bisa menjawab secara utuh adalah Bapak Presiden sendiri karena beliau sebagai pemegang hak prerogatif dalam menentukan jajaran kabinet, menteri termasuk wakil menteri tadi ada yang diangkat baru, wakil menteri Kominfo, dan ada 2 badan atau 2 institusi lembaga yang baru, kantor komunikasi kepresidenan, dan juga ada Badan Gizi Nasional. Selain tadi juga ada BP POM yang diangkat juga, dan artinya rasanya ini juga untuk bisa menjawab berbagai tantangan ke depan, termasuk visi misi dan program-program yang diusung oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih dan pemerintahan mendatang yang harus bisa dijalankan dengan baik. Rasanya ini merupakan wujud dari transisi kepemimpinan yang insya Allah berjalan dengan sangat baik, dengan mulus di bulan Oktober nanti. Tetapi artinya hal-hal yang telah dicapai oleh pemerintahan hari ini tentu bisa dijaga dengan baik, dipertahankan yang sudah baik, bahkan ditingkatkan. Sedangkan hal-hal yang menjadi isu dan perhatian utama publik saat ini, termasuk juga yang merupakan janji kampanye dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Bapak Prabowo dan Mas Gibran, tentunya juga perlu diakomodasi dengan baik. Kira-kira begitu. Soal pergantian menteri sendiri, apakah memang sudah ada pembahasan sebelumnya untuk dari kabinet ini?
soal pergantian menteri sekarang. Oh, itu kan memang hak sepenuhnya hak prerogatif Bapak Presiden. Jadi kita hanya memberikan support. Saya yakin beliau sudah memiliki pertimbangan keputusan yang terbaik untuk bisa menjawab semua tantangan dan juga penugasan hari ini dan ke depan. Gitu. Komentar tadi seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah pelantikan menteri, wakil menteri, kepala badan berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Ini maksudnya dalam masa transisi ke pemerintahan Prabowo Gibran apa seperti apa, Pak? Ya, memang itu kita perlukan untuk beberapa tempat yang perlu dilakukan sinkronisasi, sehingga memang kita minta agar tempat-tempat itu diisi lebih dahulu. Demikian. Pak, 2 bulan ini apa memang tidak terlalu singkat, Pak? Untuk menurut Bapak gimana soal transisinya? Efektif nggak, Pak? Ya, saya rasa dalam 2 bulan ini kita maksimalkan agar dapat efektif dan efisien dalam melakukan sinkronisasi yang dianggap perlu. Demikian. Dari Gerindra ada arahan nggak, Pak? Itu, Pak, terkait dengan kader-kader yang masuk sebagai tinggi Ya, kabinet? sudah diarahkan oleh Ketua Dewan Pembina kami, Pak Prabowo, tadi pagi di kediaman beliau. Demikian. Apa yang beliau sampaikan, Pak? Oke. Udah tadi, udah. Nanti tanya ke menterinya. Rancangan undang-undang seperti UU-TNI. Budi izin Pak, sedikit Pak komentarnya seperti apa, Pak? Tadi, Pak. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa memang Kominfo ke depan kan tugasnya sangat berat. Terutama ada 4 isu tadi, soal yang pertama soal percepatan tata kelola dan juga regulasi mengenai perlindungan data pribadi. 1. Kedua soal percepatan pemberantasan judi online. Yang ketiga soal tata kelola perancangan mengenai data nasional. Dan yang keempat mengenai bagaimana AI untuk pelayanan publik. Regulasinya kan harus kita buat, ya. Oke, gitu ya. Mengenai lembaga baru kepala komunikasi itu di bawah siapa ya nanti? Presiden dong. Namanya juga kepala komunikasi kepresidenan. Presiden itu. Langsung di bawah presiden Ya. ya? Ya, sementara itu dulu ya. Pak, tugasnya Itu apa aja, Pak? kalau yang saya baca dari Perpesnya ini Deputi 4 KSP. Ini gitu. Oh, Deputi 4 pindah ke situ. Iya. Kan komunikasi kepresidenan. Gitu loh. Jadi bukan di bawah Pak Muldoko, langsung presiden. Langsung presiden. Ini kan harus sama artinya kepresidenan ya. Komunikasi presiden. Ya, sementara itu dulu ya. Iya, siap. Yo.